Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Pai, NIM 2310417986. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen Bapak Adi Mursalin SEMM, yaitu tentang tugas refleksi diri dengan materi proses manajemen strategi, 5 tugas kegiatan. Tujuan tugas ini bertujuan agar mahasiswa mampu merefleksikan konsep manajemen strategi dan mengaitkannya dengan perencanaan kehidupan pribadi, akademik atau karir. Instruksi tugas yang diberikan yaitu setelah mempelajari materi proses manajemen strategi, yang pertama yaitu vision, mission, objektif, strategi, implementation, dan evaluation. Lakukan refleksi diri dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, yang satu, vision pribadi atau visi pribadi. Apa visi hidup atau karir Anda dalam 10 sampai 15 tahun ke depan? Yang kedua, misi pribadi. Apa peran dan kontribusi yang ingin Anda berikan kepada masyarakat, organisasi, atau bidang yang Anda tekuni? Yang ketiga yaitu objektif, tujuan. Sebutkan 3 tujuan konkret yang ingin Anda capai selama masa kuliah atau dalam 5 tahun ke depan. Yang keempat, strategi atau strategi apa yang akan Anda lakukan mencapai tujuan tersebut. 5, implementation atau implementasi, yaitu tindakan nyata apa yang akan Anda lakukan mulai dari sekarang. Yang keenam, evaluation atau evaluasi, bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan dan memperbaiki strategi jika tidak berjalan sesuai rencana. Untuk pertanyaan penutup, di sini dituliskan juga satu paragraf tentang jawabannya. Apa pelajaran yang paling penting yang Anda dapat dari konsep manajemen strategi untuk kehidupan pribadi Anda? Nah, untuk jawaban saya dari yang pertanyaan yang disebutkan tadi, yang pertama-tama saya di sini menjawab komponen yang pertama yaitu vision. Yang mana vision di sini apa visi hidup atau karir Anda selama 10 atau 15 tahun ke depan. Di sini saya menjawab untuk saya akan menjadi seorang manajer atau manajer keuangan, kesehatan yang strategi dan berintegritas di lingkungan tempat saya bekerja, yaitu di Bidokes Polda Kalbar. Atau saya akan menjadi staf keuangan yang jujur di lingkungan Bidokes yang mampu mengintegrasikan sistem pelaporan keuangan berbasis digital untuk mendukung operasional layanan kesehatan Polri yang unggul dan transparan. Komponen yang kedua yaitu mission, refleksi pribadi saya ada 3 tadi. Yang pertama itu organisasi anggaran, optimalisasi anggaran, memastikan setiap rupiah anggaran kesehatan dikelola secara efisien untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien bagi anggota Polri dan masyarakat. Yang kedua di sini transparansi, mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, WTF, guna mendukung pembangunan zona integritas di satuan kerja.
Yang ketiga, inovasi layanan, mengembangkan mekanisme pembiayaan kesehatan yang efektif, terutama dalam pengelolaan BNPP, pendapatan negara, bukan pajak, rumah sakit Bayangkara. Komponen yang ketiga yaitu objektif. Nah, di sini juga ada 3. Yang pertama yaitu akademik, menyelesaikan pendidikan dengan spesialisasi akuntansi atau keuangan akuntansi keuangan sektor publik dengan pemahaman mendalam pada regulasi keuangan fisik kesehatan. Yang kedua, sertifikasi, meraih sertifikasi bendahara, sertifikat atau sertifikasi bendahara, pengeluaran penerimaan dari Kemenq atau sertifikasi manajemen risiko kesehatan. Yang ketiga, karir, berkontribusi langsung dalam tim penyusunan laporan keuangan atau perencanaan anggaran di tingkat Satker, Bidokes, Rumah Sakit Bayangkara. Komponen yang selanjutnya, strategi. Ini juga ada 3. Yang pertama, pemahaman regulasi, menguasai aturan spesifik mengenai BLU, Badan Layanan Umum, karena banyak rumah sakit Bayangkara yang menerapkan pola ini. Yang kedua, literasi teknologi, mempelajari sistem aplikasi keuangan negara seperti Sakti atau SIRS agar proses kerja cepat dan akurat. Yang ketiga, networking, lintas fungsi, membangun komunikasi yang baik dengan tenaga medis karena keuangan di Bidokes harus mendukung kebutuhan medis yang bersifat mendesak atau yang disebut emergency. Komponen selanjutnya yaitu implementation atau implementasi. Di sini juga ada 3. Di sini pertama saya sebut di disiplin data. Disiplin data mulai membiasakan diri mencatat dan menganalisis pengeluaran pribadi menggunakan Speedbet sebagai latihan manajemen arus kas. Yang kedua, studi kasus, mempelajari laporan realisasi anggaran kesehatan yang tersedia di publik untuk memahami pola penyerapan anggaran. Yang ketiga, pelatihan soft skill, mengikuti kursus ketelitian dan manajemen detail karena dalam keuangan Bidokes selisih angka sekecil apapun sangat berisiko. Selanjutnya, evaluation ini juga evaluasi ini ada juga 3. Yang pertama yaitu yang ke-1, audit completion, keberhasilan diukur dari minimnya temuan dalam pemeriksaan internal maupun di eksternal Irwasum _BPK di masa depan. Yang kedua, efisiensi anggaran, terciptanya rasio antara anggaran yang dikeluarkan dengan peningkatan fasilitas kesehatan yang bisa dirasakan pasien. Yang ketiga, fleksibel atasan, mendapatkan penilaian kinerja yang memuaskan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Mungkin itu variabel-variabel atau komponen yang saya jawab. Jadi dari komponen-komponen ini dapat dijawab dengan refleksi pribadi yang saya sebutkan di awal.
Untuk pertanyaan penutup, saya menjawab yaitu pelajaran penting manajemen strategi untuk keuangan Bidokes. Pelajaran paling berharga adalah resources allocation atau alokasi sumber daya. Dalam kesehatan, kebutuhan selalu tidak terbatasi, sementara anggaran terbatas. Manajemen strategik mengajarkan saya cara memprioritaskan anggaran pada aspek yang paling berdampak bagi keselamatan jiwa dan kesejahteraan personil tanpa melanggar aturan administrasi negara. Filosofinya, keuangan yang sehat adalah tulang punggung dari pelayanan medis yang hebat. Nah, di dalam ini saya juga menuliskan atau menjawab analisis SWOT dalam staf keuangan Bidokes atau dari Simiring Rumah Sakit Bayangkara. Yang pertama itu strength, kekuatan internal. Jadi saya menganalisis menggunakan analisis SWOT dalam staf keuangan Bidokes atau Rumah Sakit Bayangkara. Di sini saya yang pertama yaitu strength. S-nya itu stranger atau kekuatan internal. Pemahaman regulasi ganda memiliki kemampuan untuk memahami aturan keuangan negara APBN sekaligus aturan pengelolaan Badan Layanan Umum BLU. Ketelitian tinggi, kemampuan pengelolaan angka dengan akurasi tinggi yang sangat krusial untuk mencegah temuan audit dari Wall Street BP atau garis miring BPK. Integritas dan disiplin sebagai bagian dari institusi Polri, saya memiliki etika kerja yang tegas dan loyalitas terhadap sistem organisasi. Yang kedua dari SWOT itu W-nya itu adalah workness atau kelemahan internal. Workness ini artinya kelemahan internal atau kelemahan workness. Kurangnya latar belakang medis dari anggota, terkadang sulit memahami urgensi penggunaan alat kesehatan yang spesifik karena sudut pandang murni dari sisi angka. Adaptasi sistem IT, ketergantungan pada sistem aplikasi keuangan negara Sakti garis miring SIRS yang belum dikuasai penuh dapat juga memperlambat kerja. Beban kerja administrasi, risiko terjebak dalam rutinitas laporan fisik SPJ sehingga kurang waktu untuk analisis strategi. Yang ketiga yaitu O-nya yaitu opportunities atau peluang, peluang eksternal. Digitalisasi keuangan, peluang untuk menginisiasi sistem pembayaran non tunai atau integrasi klaim BPJS yang lebih cepat di Rumah Sakit Bayangkara. Peningkatan anggaran kesehatan fokus pemerintah yang pada kesehatan pasca pandemi membuka peluang pemeliharaan proyek fasilitas kesehatan yang lebih besar. Jenjang karir spesialis, kebutuhan akan ahli keuangan yang paham seluk-beluk rumah sakit Polri sangat tinggi, memberikan peluang promosi yang baik. Nah, yang keempat yaitu yang T-nya threat atau ancaman. Threat ini disebut ancaman eksternal. Perubahan regulasi yang cepat, aturan mengenai pajak, hibah atau mekanisme klaim asuransi
sering berubah dan menuntut adaptasi instan. Audit yang ketat. Pengawasan berlapis dari internal Polri maupun lembaga eksternal yang menuntut non kesalahan, zero error. Inflasi askes. Nah, di sini kenaikan harga alat kesehatan global yang dapat mengganggu perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan setahun sebelumnya. Strategi gabungan, tindakan nyata untuk menentukan posisi ini. Saya bisa menerapkan strategi berikut. Yang pertama, strategi S dan O. Gunakan kekuatan untuk ambil peluang. Gunakan ketelitian saya untuk membangun sistem digitalisasi. Klaim agar mendapatkan BNPP, rumah sakit, meningkat data pelaporan menjadi real time. Yang kedua, strength W dan I. Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman. Maaf, bukan I tapi T. Tadi trace atau ancaman. Mulailah proaktif. Berdiskusi dengan kepala bagian medis untuk memelihara siklus alat kesehatan agar perencanaan anggaran lebih akurat dan terkena penalti saat audit. Di sini ditulis dalam keuangan Bidokes, satu angka di belakang koma bukan sekedar angka tetapi berarti nyawa atau satu temuan administrasi negara. Mungkin inilah tugas yang saya jawab atau saya presentasikan, yang ditugaskan oleh Bapak Adi Mursalin SMM sebagai dosen pembimbing kami dalam mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Saya Rai Pai mengucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.